Nggak tanya. Oh, setiap itu kan ada dupa kemenyan. Kemenyan kan asapnya itu diambil untuk diraupnya ke muka. Jadi di malam hari kan nggak kelihatan, dari pagi hari baru kelihatan. Nah itu buat apa mas teh? Fungsinya itu buat apa ya pak? Ya kemungkinan kan kalau seorang kayak asap untuk baginya leluhur kan seperti kayak air itu. Kalau leluhur kan kalau asap kemenyan, asap dupa itu kan kayak seperti air untuk kita minum atau apa kan seperti itu. Kalau sosok leluhur, sosok gaib kan seperti itu. Berarti tidak bisa dibilang wundu ya pak ya? Iya. Nah. Dan di waktu itu juga nampak di depan nampak di depan. Terus diapain pak sosok kuntinya? Sosok kunti cuma ngetawain. Ngecek ya pak ya? Iya, ngetawain balik. Ngetawain saya ini sosok kunti. Tinggi 10 meter pak? Mungkin sekitar 10 meteran. Itu kalau wedon kan besar tinggi. Kalau orang Jawa mengatakan bentuknya itu seperti ya, kayak seperti putih. pocong, kain putih pocong. itu. Terbang ya pak? Iya, itu terus ngikutin perjalanan saya sampai di atas. Oke, terus jenengan setelah dibilangin sosok sesepuh itu apa yang jenengan lakukan? Ya pada akhirnya ya saya mengikuti arus mas, mengikuti arusnya orang sepuh-sepuh itu yang terdahulu yang bilangin itu sosok leluhur. Kalau dari dulu kan saya dari awal tuh melawan arus ya, kita harus seperti ini tidak bisa tapi ternyata tidak bisa. Bolak-balik kita harus, cuman kan orang sosok leluhur ini kan cuma memberi doa restu dan pangestu. Dan kita itu harus bekerja sendiri, harus bekerja dan bekerja, tidak boleh, tidak ada orang duduk kita dapat duit, tidak ada. Assalamualaikum Pak Kantong. Waalaikumsalam. Rahayu. Ini mau tanya, katanya punya pengalaman di puncak Songoligur itu ceritanya gimana ya Pak? Banyak mas, itu ceritanya tuh perjalanan seorang ingin mencari kesetaraan hidup, pengen hidup makmur dan berkecukupan, itu berbagai macam tempat itu saya jalani dan saya lalui. Itu berjalan ke puncak Songoligur itu berminggu-minggu mas, tidak cuma sehari 2 hari, 1 minggu. Sendirian ya Pak? Sendiri. Kami cuma sampai di puncak itu ketemu sama teman gitu. Dan saya berjalan ke sana itu tanpa alas kaki dan tanpa pakai baju ini, cuma pakai celana aja. Berarti itu tujuannya apa ya Pak ya? Tujuannya ritual mas. Oh gitu. Mencari sesuatu lah, yang namanya kita hidup, pengen hidup berkecukupan itu bagaimana? Pengen mulia ya Pak ya? Iya. Jadi seperti itu. Oh Pak, beda dengan pesugihan Pak? Beda lagi. Kalau puncak Songoligur beda tempat untuk pesugihan. Oke. Kalau pesugihan lain lagi. Ini perjalanan hidup. Sosok ini ketemu ini berbagai macam tempat kok berbeda-beda ceritanya. Dan di pagi hari itu yang saya aneh tuh, setiap orang turun dari puncak itu kan mukanya hitam semua. Loh, kok hitam? Kenapa iya, Pak? Saya itu bikin penasaran kan seperti itu. Setiap pagi hari turun pada hitam semua. Pada akhirnya saya ikut di sana, ikut di tengah naik malam. Ya, ikut naik berarti? Iya, ikut sendirian naik, ya? Sendirian. Pada hitam itu pada orang setiap orang terus ada batu pada semedi, setiap batu pada semedi. Kok bisa hitam? Setiap seorang semedi kok mukanya bisa hitam gimana? Saya duduk di dekatnya karena penasaran. Iya. Tanya berarti? Enggak tanya. Oh, setiap itu kan ada dupa kemenyan. Kemenyan kan asapnya itu diambil untuk diraupnya ke muka. Jadi di malam hari kan nggak kelihatan, dari pagi hari baru kelihatan. Nah itu buat apa mas teh? Fungsinya itu buat apa ya Pak? Ya kemungkinan kan kalau
kayak asap untuk baginya leluhur kan seperti kayak air itu. Kalau leluhur kan kalau asap kemenyan, asap dupa itu kan kayak seperti air untuk kita minum atau apa kan seperti itu. Kalau sosok-sosok leluhur, sosok gaib kan seperti itu. Berarti tidak bisa dibilang wundu ya Pak ya? Iya. Nggak. Dan di waktu itu kan saya terus berhari-hari terus penasaran terus, akhirnya saya ikut bersemai di situ juga. Itu bawa syarat apa gimana ya Pak? Enggak, cuman pakai bawa dupa aja. Kalau bawa syaratnya berat sekali untuk jalan sendiri kita aja, untuk bawa badan kita sendiri aja udah keberatan, sama pakai bawa itu, bawa air mineral 1 botol kecil ada itu udah berat sekali. Oh, enggak bawa makanan persediaan? Enggak. Oh. Itu berjalan ku 2,5 jam Mas. Berhenti apa enggak? Ya berhenti. Itu berjalan kaki itu sampai 2,5 jam. Terus untuk mencapai puncaknya itu. Berarti Dan sampai puncak itu berapa jam? 2,5 jam. Oh, lama ya Pak ya? Itu saya berjalan di malam hari. Itu di malam hari itu saya ketemu sosok. Pertama kali itu saya dilompatin ekor harimau. Oh. Itu lompat dari atas tebing tuh, lompat ke tepi saya tuh. Asli apa gaib itu Pak? Itu harimau gaib. Oh gaib. Gaib, tapi matanya kelihatan. Kayak kucing gitu ya Pak? Besar. Oh, maksudnya itu warnanya kan kayak hidup loh, kayak kucing iya. gitu. Itu Besar harimau itu. kumbang besar sekali. Itu matanya seperti harimau beneran itu. Saya jongkok takut sendiri karena nggak ada teman, saya berjalan sendiri. Diterjang itu di atas dulu langsung berteriak, itu harimaunya mengaung. Langsung saya jongkok, dia pergi. Berarti Itu berjalan lagi terus sampai ketemu sosok lagi. Apa Banyak itu? sekali Apa perjalanan itu, Pak? malam hari itu. Seru banget untuk perjalanan untuk mencapai puncak, seru banget. Sampai ketemu sosok seorang Kunti juga. nampak di depan Bapak? Nampak di depan. Terus diapain Pak sosok kuntinya? Sosok Kunti cuma ngetawain. Enggak. Ngecek ya Pak ya? Iya, ngetawain. Tertawain balik. Ngetawain saya itu sosok Kunti itu. Berarti kayak ngece ya Pak ya? Iya, tapi berjalannya waktu kita nggak ambil peduli. pusing lah. Heeh. Biar ketawa sendiri kita jalan terus. Itu sampai di atasnya juga ketemu lagi. Apa itu Pak? Itu sosok pocong tapi yang tinggi besar. Itu namanya itu kalau orang Jawa mengatakan itu wedon. Oh, wedon. Wedon. Kalau pocong kan agak kecil. Berapa meter tuh kalau wedon? Tinggi. Oh. Tinggi 10 sekali. meter Pak? Mungkin sekitar 10 meteran. Itu kalau wedon kan besar tinggi. Kalau orang Jawa mengatakan Bentuknya itu seperti ya kayak seperti putih. pocong, kain Oh, putih pocong. itu. Terbang ya Pak? Iya, itu terus ngikutin perjalanan saya Heeh. sampai di atas. Itu Terus? berjalan sendiri terus, itu pengalaman berbagai macam, mengerikan. Nyampe atas? Nyampe atas itu hilang sendiri. Heeh. Sampai di batu yang namanya batu apa itu? Batu Selo Penangkep. Sampai di situ itu hilang. Hilang, pada akhirnya saya berjalan lagi ke atas lagi. Batu Selo Penangkep itu apa Pak? Batu. Enggak, maksudnya bentuknya kok bisa dikatakan selo penangkep itu loh. Itu batu besar tapi terbelah tengah. Belahnya itu pas di tengah-tengah gitu. Kok bisa dikasih nama itu Pak? Iya, itu kan orang-orang yang sana, orang-orang terdahulu yang ngasih nama. Itu secara di pintu gerbang lah istilahnya untuk masuk ke Istana. istana, Oh, katanya kan iya, seperti itu. Itu terus berjalan terus sampai di atas itu ada sosok yang tinggi besar lagi, hitam besar sekali. Gendruwo Pak? Nggak tahu, besar sekali. Tangannya aja pada sebesar gelas itu Mas. Itu jari-jari jemarinya itu. Oke, terus Pak, lanjut Pak. Itu berjalan itu sampai terus di atas itu. Pada akhirnya
kok gini ya, untuk orang mencari kesetaraan hidup, untuk pengen lihat yang aneh-aneh itu kok seperti ini ya. Sangat sulit dan sangat susah. Berarti nyampe atas tuh Bapak itu berdoa apa langsung pulang? Ya berdoa Mas, di atas puncak itu kan banyak leluhur. Banyak leluhur yang sepuh-sepuh, banyak juga di sana kan, kita harus berdoa untuk mohon doa restunya kan gitu sih, biar kehidupan ini itu bisa tentram dan cukup untuk kehidupan kita kan gitu sih. Punya kepikiran untuk pesugihan, Pak? Enggak, Oh, enggak. kepikiran. Kita berjalannya waktu kan dari pesugihan kan yang dulu-dulu sudah pernah saya lalui. Itu berbagai macam tempat itu sudah pernah saya singgahi, tempat-tempat pesugihan itu. Terus? Tapi enggak laku Mas. Terus akhirnya setelah Bapak berdoa ada pitutur gitu. Ada pituturnya seperti ini. Apa sing mbok goleki to le kan. Itu suaranya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, sosok laki-laki. Cuma suara aja apa? Cuma suara. Kita kan sambil berdoa kan kita harus kan hening, enggak boleh noleh kanan kiri, enggak boleh mendengarkan. Cuma mendengarkan suara pitutur dari sepuh kan, apa yang kamu cari tole kan gitu. Kan kita di batin kita sendiri kan bisa yang kita cari ya ketentraman hidup, bisa hidup dengan kecukupan kan gitu sih. Cuman kita akan berdoa seperti itu kan. Oke, terus jenengan setelah dibilangin sosok sesepuh itu apa yang jenengan lakukan? Ya pada akhirnya ya saya mengikuti arus Mas, mengikuti arusnya orang sepuh-sepuh itu yang terdahulu yang bilangin itu sosok leluhur. Kalau dari dulu kan saya dari awal tuh melawan arus ya, kita harus seperti ini tidak bisa tapi ternyata tidak bisa. Dan kita mengikuti alurnya, pituturnya para sepuh, para leluhur. Kita harus begini. Pada akhirnya saya ikutin. Alhamdulillah pada akhirnya ketemu jalan. Tetap kerja tapi ya Iya, Pak. pada akhirnya kembali kerja lagi kan itu. Nggak mungkin berharap dari sana bisa kaya ya Pak? Nggak bisa. Bolak-balik kita harus, cuman kan orang sosok leluhur ini kan cuma memberi doa restu dan pangestu di situ. Dan kita itu harus bekerja sendiri, harus bekerja dan bekerja, tidak ada orang duduk kita dapat duit, tidak ada. Tukang parkir Pak? Tukang parkir boleh, tukang parkir kan harus kerja, geser motor betul. juga. Oke. Terus setelah Bapak ritual di atas, turunnya itu ada sosok lagi nggak pengganggu gitu? Kalau turun kan di pagi hari Mas, pagi hari kan banyak orang yang turun. Berarti Bapak itu nginep di sana. Nggak ada orang ya Pak? Ya banyak. Kalau di sana, kalau nginep di sana tuh harus pakai jas hujan. Bener pakai jas hujan, bener untuk tidur harus pakai jas hujan. Kalau tidak pakai jas hujan semua badan basah. Itu kalau ritual kayak gitu tuh pakai harus hari tertentu ya Pak? Itu di bulan Suro. Di waktu bulan Suro dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lain hari itu enggak gimana? Nggak ada. Jarang ada orang yang ke sana, cuma kan jarang orang yang ke sana kalau di hari-hari yang biasa. Itu hari di bulan 1. Tanggal 1 Suro sampai bulan tanggal 10 itu seperti lomban Mas. Banyak orang Mengadu nasib ya Pak? Iya. Semacam dan itu. pada akhirnya kan yang kebanyakan kan sesepuh itu yang ke sana. Kalau dibilang orang ritual kan biasanya kan nemu sosok kayak peninggalan orang tua ya, semacam jimat atau semacam pusaka gitu ya Pak? Apa Bapak nemu sosok seperti itu?
Kalau pusaka enggak ada, kalau batu ada banyak. Kan di sana kan di puncaknya batu besar. Apa ndak buat jimat ya, Pak? Batunya bisa buat jimat, Pak. Iya dah. Kalau mau buat jimat gimana, Pak? Bawa aja keberatan. Oh, iya.